untuk bisa berhasil secara ekonomi dengan karya masing-masing itu tidak harus satu sama lain tiap hari berkompetisi. Betul. Sekali waktu harus kolaborasi. Iya. Atau sebaliknya, kolaborasi sekali waktu kompetisi. Oleh karena itu jangan begitu represif, merepresi diri oleh struktur di mana kita itu mestinya bisa bernegosiasi. Menurut saya adalah ciptakan tempat kerja yang nyaman, asik, produktif, asik, lalu cerdas, dan pada akhirnya dengan cara seperti itu para mahasiswa juga kuliah itu ya nggak berat. Apa sih yang buat berat itu? Ya cara dosennya, diingatkan dosennya jangan galak-galak lah gitu. Masa kayak gini galak-galak. Halo kawan UGM semua, pendengar setia podcast Universitas Gadjah Mada. Selamat siang waktu Jogja. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan ya semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Bicara soal kesehatan mental, ini sebenarnya kesehatan mental ini mencakup banyak hal, dari mulai aspek psikologis, emosional, dan juga sosial. Kalau saya sedikit melihat hasil survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, ini mereka mencatat 1 dari 3 remaja di Indonesia usia 10-17 tahun ini mengalami gangguan dari kesehatan mental itu sendiri. Ya, bisa dibilang angkanya itu 15,5 juta remaja itu mengalami gangguan mental. Nah, rata-rata salah satunya itu dari mereka mengalami gangguan mental yaitu kecemasan. Nah, apalagi sekarang di era yang serba teknologi, semuanya serba online, serba bertemu secara virtual, ini mungkin bisa menambah lagi jumlah dari remaja-remaja yang memiliki gangguan mental dalam hal ini ya. Nah, sebenarnya bagaimana tanggapan dari seorang sosiolog menanggapi hal ini? Apakah sebenarnya gangguan mental itu bisa disembuhkan atau mungkin bahkan bisa dihilangkan di negeri kita tercinta Indonesia? Saya sudah bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, ini sosiolog kebanggaan UGM yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Sudah hadir bersama saya di sini Dr. Ari Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mas Adit. Saya panggilnya Mas Ari aja ya, Iya, biar sama juga saya manggil Mas Adit. biar keren Mas Ari aja lah ya. Iya. Mas Ari, ini saya mohon izin dulu, saya tidak ingin membahas jabatan Mas Ari sebagai Wakil Rektor, tapi sudut pandang sebagai seorang sosiolog. Ya, sebenarnya dari Mas Ari sendiri menanggapi kasus dari gangguan mental sedih di Indonesia sekarang sudah cukup banyak, terutama di kalangan remaja. Pandangan Mas Ari sendiri gimana sebagai seorang sosiolog ini? Ya, dari cerita yang tadi diungkapkan oleh Mas Adit berupa angka maupun saya amati beberapa observasi sejauh ini baik itu di media maupun di secara praksis terjadi di lingkungan kita, itu memang sesuatu yang harus kita katakan ini problem serius. Bahwa represi atau teror mental yang diakibatkan banyak faktor. Karena soal media ini ada satu sisi seperti pedang bermata dua. Satu sisi dia akan mampu membantu, memudahkan orang di dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, untuk tugas-tugas tertentu bisa terbantu. Di sisi yang lain, dia bisa, kalau keliru dikelola, itu bisa menjadi merugikan. Nah, itu artinya memang menjadi teror itu. Nah, saya katakan demikian, ini dianggap sebagai problem serius karena dampak dari depresi, dampak dari ketegangan mental yang disebut dengan kesehatan mereka terganggu, itu mulai dari studinya, ya, mulai dari relasi dengan orang tua, dengan teman, bahkan beberapa kasus sampai dia melukai dirinya sendiri. Itu tidak bisa dianggap remeh dan harus ada jalan keluar. Saya kira yang paling penting harus kita atasi adalah jangan-jangan ini seperti gunung es. Kelihatannya sedikit tapi ketika dikorek itu begitu banyak. Karena itu pula saya ingin tekankan di sini harus ada diagnosis yang tidak semata-mata yang nampak. Tetapi daya jelajah kita harus melihat pada jangan-jangan di balik itu banyak sekali di berbagai aspek gitu. Nah, kalau begitu nggak mungkin juga penyelesaiannya parsial gitu. Betul. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan jangka pendek. Misalnya penyelesaian, misalnya ketika sakit ada gangguan atau
keterbatasan kesehatan mental mereka, harus ada langkah-langkah yang sebut klinis misalnya. Tapi tidak cukup juga diberi obat dalam arti klinis. Dia harus dilihat di dalam spektrum yang lebih luas. Jangan-jangan dia butuh ditemani, butuh diajak ngobrol. Hambatan atau sumbatan-sumbatan seperti ini harus diurai. Dan sebagai seorang sosiolog saya mengatakan bahwa nggak mungkin pula ini diselesaikan semata-mata case by case. Ya. Ada wilayah di mana intervensi itu bisa dikerjakan case by case, tapi juga bisa dilihat akar masalahnya jangan-jangan sama begitu. Ya, Nah, benar. misalnya apakah soal ekonomi, apakah soal ketegangan di level keluarga, ataukah relasi di tempat kerja, relasi di tempat di mana dia studi. Nah, ini yang saya katakan, kalau memang di masing-masing komunitas atau akar itu kita bisa diagnosis, masing-masing pula kita butuh terapi yang satu sama lain bisa menghubungkan. Gitu, kira-kira sederhananya begitu. Yes. Oke, tadi di awal saya menyampaikan di prolog awal, sebenarnya kita masuk di era yang semuanya serba online ini, Mas Arya, betul ya? Banyak orang yang mungkin, katakanlah saya itu bisa ketemu dengan Mas Ari, tapi daring. Tapi jarang sekali ketemu dengan yang Mas Ari secara offline begitu. Itu juga berpengaruh nggak sih di kesehatan mental saya sendiri misalnya? Misalkan Mas Ari teman saya nih misalnya, itu bisa nggak berpengaruh? Sangat berpengaruh. Kita katakan misalnya, antara yang nampak, teks dan suasana batin bisa beda. Jangankan itu, yang kita ketemu saja, yang saya pikirkan dan dipikirkan Mas Adit bisa beda kok. Apalagi yang termediasi melalui media itu. Misalnya begini, saya itu nulis tidak ada niat buruk ketika nulis sama-sama satu kalimat gitu ke Mas Adit. Tapi ketika Mas Adit ini lama nggak ketemu saya, Anda bisa berspekulasi tentang apa suasana batin saya di atas di balik tulisan itu. Nah, ini akan berbeda ketika kita ketemu sambil senyum, sambil guyonan, ledek-ledekan. Oh, tapi kalau nggak pernah ketemu, nggak ngeledek aja dikira ngeledek begitu. Nah, ini yang saya kira simptom-simptom seperti ini perlu diurai gitu. Nah, maka itu kita nggak mungkin juga membendung apa itu informasi, tapi bagaimana mengkanalisasi. Bagaimana antara yang online dan offline itu bisa saling mengisi, check and balances. Misalnya kita 2 tahun ya. 2 tahun itu hampir semua sektor itu dikenai oleh tembok-tembok, macet, nggak bisa ketemu gitu. Sehingga ekonomi juga remuk, terus relasi sosial juga orang saling berspekulasi, orang stres juga di rumah begitu. Dan itu hampir semua dialami. Bahkan dunia sekolah pun tidak mampu mengadaptasi itu dengan cepat. Guru bisa cepat marah, siswa juga dianggap nggak berprestasi gara-gara nilai jelek. Gampang bosen juga mungkin. Bosen. Lalu orang tidak percaya. Ini jangan-jangan yang menyelesaikan persoalan ujian itu bukan dirinya sendiri. Ya begitu-begitu campuran. Nah, oleh karena itu saya katakan fase pasca pandemi ini memang membutuhkan model atau pendekatan untuk healing. Tapi di jangka panjang kita harus ada edukasi, literasi media yang tujuannya adalah membuat pendidikan itu bisa nyaman, enjoy begitu. Yes, oke. Berarti bisa dibilang sebenarnya generasi sekarang ini sudah dituntut untuk siap menghadapi, mohon maaf mungkin untuk gangguan mental seperti itu, dan itu harus benar-benar ada penyelesaiannya dong. Dan menurut Mas Ari sendiri, sebenarnya penyelesaiannya itu tadi mungkin sudah jelaskan bisa secara klinis, bisa juga secara pendekatan sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dalam artian dia saja tidak tahu kalau dia itu sebenarnya lagi cemas, dia lagi apa, bagaimana cara mendeteksi itu gitu loh? Nah, ini yang saya ingin tekankan, menarik pertanyaan Anda itu, bahwa kita butuh instrumen betul, tapi kita butuh juga culture. Yang itu bisa dijadikan sebagai pilar agar orang tidak kaget. Dulunya nggak pernah ketemu, jadi ketemu. Dulunya ini sesuatu yang private dan publik aja bisa dipisah. Sekarang ini hal-hal yang private aja, misalnya bangun tidur jadi komoditas, jadi acara. Di-share gitu ya? Iya, di-share gitu. Ada orang yang nggak siap gitu. Dan orang maunya guyon saja, tapi pakai undang-undang ITE bisa masalah begitu. Iya, betul. Nah, ini soal tafsir. Nah, saya ingin menekankan begini, kalau bahasa yang makro, Mas Adit, ruang publik kita makin kumuh. Dicemari oleh hate speech, dicemari oleh hasrat,
orang untuk menjelekkan, dicemari oleh ekspresi membangun identitas atau narsisnya itu kadang-kadang Iya, berlebihan gitu, sehingga melampaui dari realitas itu sendiri. Nah, poin kunci saya adalah di masing-masing lini, di sekolah itu juga harus ada culture yang membentuk literasi media. Kemudian di tempat kerja juga begitu. Terus kemudian di masyarakat juga begitu. Nah, itu artinya menyadari betul secara realistis saja bahwa media ini harus dimanfaatkan untuk humanisasi. Value humanisasi itu artinya manfaatkan media untuk memecahkan masalah Anda, menyelesaikan tugas-tugas Anda. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus bangun persemaian agar value humanisasi itu dilakukan. Bahwa pada akhirnya menerjemahkan tentang demokrasi misalnya, itu kan menjamin kebebasan. Tapi ingat, kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Betul. Supaya antar kebebasan itu terjadi dialog humanis, tidak saling bertubrukan. Itulah pentingnya value. Jadi cara mengatur kita tidak semata-mata lewat aturan formal begitu, tapi pembiasaan habituasi yang membiasakan satu sama lain hormat, toleran, ramah, menghargai satu sama lain. Itu supaya orang itu ketemu orang itu tidak sebagai ancaman gitu. Nah, media itu jadikan sebagai tempat membangun kultur humanisasi. Berarti tidak hanya untuk remaja saja dong. Mungkin untuk saya yang usianya mungkin sudah di atas 25 pun bisa juga. Nah, itu artinya orang tua aja tiba-tiba membuat seorang yang terdidik dengan gelar tinggi saja biasa membuat hate speech, itu bagi teror baru. Dia lupa bahwa pada akhirnya dia akan kena hukuman. Seorang ibu-ibu suatu ketika dia demonstrasi misalnya, dan dia tiba-tiba mengumpat, dan kalimat dan kata-katanya itu berupa umpat. Dia nggak bayangin itu diviralkan gitu, kemudian diciduk polisi. Betul. Ada bayangan kan? Enggak, itu dikirain di rumah, di kamar sendiri, tidak ada apa-apa, umpat-umpatan di keluarga, di rumah. Oh, nggak bisa. Ini yang saya katakan tadi loh, batas begitu tipis antara publik dan private. Betul. Ya. Ini butuh kesadaran, tidak sekedar membuat dan mereproduksi banyak aturan, tapi butuh kesadaran untuk saling mengingatkan. Kesadaran untuk saling mengingatkan. Yes. Oke, ini menarik. Satu hal yang menarik untuk ya mungkin kalangan muda sekarang itu memang ya mungkin kesadaran untuk mengingatkan masih kecil, bisa dibilang seperti itu ya. Dan rasa sosial mulai hilang karena sekarang sudah banyak teknologi juga Pak Ari ya. Jadi ya apapun bisa dilakukan online gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara, tadi kan data yang saya sampaikan untuk usia 15 sampai 17 tahun, 10 sampai 17 tahun. Kalau menurut pandangan Mas Ari sendiri, ada nggak sih gangguan mental yang dialami oleh yang usianya di atas 30 tahun bahkan mungkin lebih? Setiap kita itu punya potensi gangguan mental. Cuman potensi itu bisa kita kenali nggak? Lalu kita intervensi atau kita lakukan upaya-upaya nggak? Apakah kita anggap itu biasa? Misalnya orang suka membuli, itu sebenarnya sakit. Orang suka membuli gitu. Nah, tapi kan dia tidak menyadari. Nah, meyakini pada diri kita bahwa diri kita sakit itu gak mudah juga, Mas. Gitu. Apalagi kita terdorong untuk bisa membantu menyelesaikan. Nah, usia-usia segitu ada saja. Nah, kan tekanannya beda-beda. Iya, betul sih. Misal begini, anak kecil itu dulu ya di zaman saya dan teman-teman seusia saya itu kan bebas ya, kemana-mana waktu ya apapun gitu, guyonan. Saya zaman mahasiswa itu suka ngeledek-ledek sama teman-teman dan itu sebagai guyonan, cara mendekatkan urusan nama, urusan etnis dan sebagainya gitu. Nah, hari gini itu tidak bisa karena apa? Banyak sekali hal-hal yang ditafsir secara berbeda, dia melahirkan masalah baru begitu. Nah, poin saya adalah kita itu nggak mungkin anak kecil itu yang dulu itu hanya lihat di sawah cari burung, ketapel gitu, cari ikan gitu. Sekarang kan melihat setiap hari dengan gadget. Dan di situ menunya belum waktunya pun kadang-kadang nonton. Nah, fragmentasi yang ada di kepala atas informasi itu yang membuat kadang-kadang anak itu mengalami dewasa belum usianya. Dewasa lebih dini. Iya. Jadi lebih dini, dan sebaliknya juga yang anak-anak muda
itu juga mengalami penuaan dini gitu. Sisi yang lain saking frustasinya dia melihat realitas dia nggak punya alternatif. Nah, itu yang saya katakan sejak awal bahwa kita harus punya cara yang cerdas untuk membantu ini. Jangan dianggap sebagai sekedar biasa gitu. Ini ada masalah gitu. Maka data yang tadi di awal disajikan oleh Mas Adit mengingatkan pada kita perguruan tinggi nggak boleh diam, harus melakukan sesuatu. Yes, betul. Kampung nggak boleh diam, sekolah juga begitu. Jadi saya ketika melihat realitas seperti ini, mahasiswa itu adalah aktor-aktor dominan di dalam penguasaan gadget, penguasaan informasi. Nah, kalau dia dibekali dengan bagus, dia akan mengurangi tingkat risiko, depresi dan sebagainya. Tapi berarti dari data tadi berarti bisa kurang ya? Iya, saya kira bisa karena kita harus melakukan sesuatu kan. Kalau tidak melakukan sesuatu, ya alami saja lama gitu. Nah, oleh karena itu kecerdasan kita ini harus satu sama lain dihubungkan agar manfaatkan teknologi itu untuk membantu dan peduli, bukan represi dan teror. Nah, culture ya kamu untuk bisa berhasil secara ekonomi dengan karya masing-masing itu tidak harus satu sama lain tiap hari berkompetisi. Betul. Sekali waktu harus kolaborasi. Iya. Atau sebaliknya, kolaborasi sekali waktu kompetisi. Nah, logik di dalam relasi sosial seperti ini penting. Seperti di perguruan tinggi. Jangan terus-menerus ditegangkan oleh begitu tugas-tugas yang seperti kita itu mengalami dehumanisasi. Yes, betul. Harus ada ruang-ruang value yang kita isi ya tentang kemanusiaan. Sehingga pada akhirnya kenapa? Tiba-tiba kita sakit. Paling simpatinya sebentar. Yes. Ya, kalau setelah itu ditanggung sendiri kok. Nah, oleh karena itu jangan begitu represif, merepresi diri oleh struktur di mana kita itu mestinya bisa bernegosiasi. Poin saya adalah ciptakan tempat kerja yang nyaman, asik, produktif, asik, lalu cerdas, dan pada akhirnya dengan cara seperti itu para mahasiswa juga kuliah itu ya nggak berat. Apa sih yang buat berat itu? Ya cara dosennya, diingatkan dosennya jangan galak-galak lah gitu. Masa kayak gini galak-galak. Nah, oleh karena itu yang kayak gini-gini yang ya ini kritik buat saya juga. Dulu awal-awal saya emang galak misalnya. Sebenarnya harus berubah atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, untuk itu kita harus kreatif mungkin. Jadi di berbagai tempat di masyarakat juga seperti itu. Terus kemudian kalau perlu kelak kita harus mampu mengimbangi campaign mengenai saling mengingatkan, peduli. Kesehatan mental itu. Misalnya kamu itu harus peduli. Kalau ada jangan cuek. Ya, tapi cara mengingatkan orang kan tidak seenaknya, ada seni mengingatkan. Tapi sebaliknya yang diingatkan jangan gampang tersinggung, baperan gitu. Kerja lama sama-sama capek, diingatkan sedikit baperan. Sehingga merusak relasi. Nambah stres di kerja, stres di rumah kayak gitu. Gak perlu lah. Kita itu tugas pemimpin untuk membawa orkestrasi yang satu sama lain bisa humanis. Oke, betul. Ini saya menarik tadi. Betul apa yang disampaikan Mas Ari tadi. Mahasiswa itu seharusnya menjadi aktor dari relasi di media sosial dan lain sebagainya itu. Sebenarnya ada nggak sih? Mungkin sekarang saya tanyanya Mas Ari sebagai wakil rektor nih. Ada nggak sih gerakan yang menurut Mas Ari itu bisa diimplementasikan di kampus terutama untuk mengurangi dari adanya korban atau mungkin adanya kasus gangguan mental di wilayah kampus itu sendiri? Iya Mas Adit, ini jadi ketika kita melihat ada gejala yang tadi diceritakan, sebenarnya saya juga sudah merekam banyak informasi mengenai itu. Itu kampus terdorong, terpanggil untuk ikut bertanggung jawab, menjadi bagian problem solver, ya yang bisa memecahkan masalah mereka dan masalah kita. Masalah mereka jangan dianggap hanya mereka, jangan masalah kita juga. Betul. Itu artinya kita memulai dari lingkungan kita. Misalnya di kampus, kami dorong itu para mahasiswa itu untuk sejak awal ada self assessment. Misalnya ketika kita masuk ada program entah ospek, entah PPSMB atau apapun itu diajak self assessment, diagnosis diri. Itu kira-kira saya itu dikasih semacam instrumen gitu, pertanyaan dasar yang dirinya untuk mengukur dirinya gitu. Oh ternyata begini, posisinya gini. Nah kemudian 6 bulan berikutnya didiagnosis lagi, dan itu nggak sulit gitu. Nah di luar itu juga kami pengen mendekatkan lagi para dosen dan mahasiswa untuk berkomunikasi soal studi, karena online offline
itu juga saling mengisi tadi. Nah, apalagi dulu itu sejak teknologi itu dijadikan sebagai alat untuk membantu studi dengan digitalisasi, tatap mukanya jadi jarang gitu. Betul. Nah, uniknya banyak orang memanfaatkan teknologi, tetapi yang nggak ada hubungannya dengan studi. Jadi ini. sehingga studi ini tidak sekedar soal nilai ya, soal IPK, bukan hanya itu. Yes, Studi itu kematangan, kedewasaan, orang berproses dengan metode belajar yang asik gitu. Maka itu gimana ya caranya kuliah ini nggak seperti horor gitu, ngadepi dosen horor. Padahal sebetulnya itu tidak perlu itu terjadi. Kemudian yang kedua, ini yang saya sebut dengan dosen itu bisa berinteraksi, dosen mendamping lagi dengan cara apa? Bisa lewat virtual, tapi di-eroke atau disapa itu bisa satu sama lain. Dan ketiga, saya ingin Mas, di masing-masing fakultas itu ada apa ya semacam desk atau apa konsultasi psikologi untuk tidak mesti orang itu di stigma sakit gitu. Orang pengen aja curhat boleh gitu. Yang suka curhat boleh gitu ngobrol. Ya didengerin lah ya gitu ya. Setiap ruang curhat di fakultas. Ya saya pengen curhat aja, pengen cerita aja, nggak apa-apa. Yang penting kan di mana batas atau limitasi orang supaya dia tahu persis pendewasaannya itu. Kadang-kadang kan kalau diingatkan bisa jadi saya itu di sini tuh. Itu perlu. Itu yang disebut konsultasi psikologi atau apapun lah namanya. Yang keempat saya pengen itu komunitas pertemanan itu dihidupkan kembali ya, kayak himpunan mahasiswa jurusan tuh atau di departemen atau apa. Di mana mahasiswa itu dekat secara fisik, bisa jadi jauh secara sosiologis. Dekat kita, tapi kan aku nggak pernah tahu siapa ini Adit pada sekantor, karena Adit lebih baik bercerita ke orang lain yang di luar sana lewat media. Gitu. Nah, itu kita imbangi. Kita nggak mengatakan itu nggak penting, itu tak penting, tapi entah relasi jaringan, tapi komunitas itu. Karena saya gap antara yang nampak. Ini Mas Adit nih biasanya ketawa-ketawa gitu betul hilang, nggak kok hilang ketawanya, diam aja. Tapi gara-gara temannya itu jarang berinteraksi secara fisik, dalam bahasa orang-orang sekarang introvert misalnya, kemudian nggak enak menyapa gitu, mau nanya aja tiba-tiba apa itu melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri gitu yang fatalistik itu. Nah yang kayak gitu kita harus atasi sehingga antara beban keluarga, beban kampus atau sekolah atau tempat kerja itu sama lain saling mengurai. Jangan saling mengunci, saling mengurai. Betul. Mohon maaf, tapi saya jadi penasaran. Berarti, mohon maaf nih, banyak tugas itu juga salah satu pengaruh juga ya? Ya, salah satu. Makanya saya ingin tekankan gini. Saya juga ke depan itu mau mereform metode atau pendekatan di dalam mahasiswa. Kayak PPSMB atau program apapun nanti kami akan benahi itu. Selama ini dia harus mampu membangun sensitivitas. Gitu. Kira-kira terobosan untuk mengurangi beban. Jangan nambah beban deh gitu. Bayangin ya. Udah ujian SMA itu aja udah beban. Betul. Terus kemudian lulus tidaknya dak gitu. Terus lalu setelah itu lulus seneng sebentar, wah nyari kerja atau kuliah ujian lagi. Ini kan beban nih, ujian kok nggak berhenti. Benar. Kalau hujan nggak berhenti, kalau ujian nggak berhenti itu kan repot. Satunya budget, satunya ketegangan. Karena poin saya gini, kita perlu memberi pesan humanisme. Ya, itu supaya belajar itu membuat asik gitu. Sehingga ya mulai dari dosennya itu jangan anggap ya bahwa ketika seseorang itu karena tugas-tugas itu hanya pemicu. Akumulasinya bisa banyak. Ya, dari latar belakang atau penyebabnya. Nah, atas dasar itu saya ingin tekankan di sini penting kita bergandengan tangan, kolaborasi. Siapa yang bertugas untuk membuat literasi di media? Siapa yang bertugas untuk membuat forum teman ngobrol, belajar bareng? Siapa yang punya aktivitas yang mampu untuk berkomunikasi secara langsung? Itu nanti ekologi itu paling tidak di kampus bisa asik gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya kesehatan mental itu sama halnya dengan kesehatan fisik. Kalau mental sehat, fisik sehat. Begitu juga sebaliknya, kalau fisik sehat juga mental sehat. Setuju ya? Iya. Jadi kalau dulu filsafat lama mengenai mens sana in corpore sano itu, sebetulnya itu mengingatkan pada kita sehat itu satu sama lain bisa berinteraksi. Gitu. Paling tidak yang kita sebut misalnya, yuk
mentalnya sehat gitu. Tapi kalau tiap hari fasilitas nggak ada, gini-gini, lama-lama pengaruh itu, Iya, gitu. ya, benar-benar. Dan sebaliknya fasilitas itu kan tidak harus mewah. Yang penting ada ukuran-ukuran yang secara humanis bisa diterapkan lah. Gitu. Betul. Oh ini jujur ini obrolan yang menarik Mas Ari sebenarnya. Karena saya bisa belajar juga tentang kesehatan mental, terutama dari sudut pandang sosiolog seperti itu. Tapi kalau misalnya hal itu nantinya akan diterapkan oleh Mas Ari dalam hal ini sebagai wakil rektor, kira-kira dalam kurun waktu berapa lama lagi akan terwujud di kampus kita UGM? Mas Adit, sumber daya UGM itu gede. Kita tinggal manfaatkan untuk tujuan kemanusiaan. Belajar di kampus itu tidak semata-mata IPK. Banyak itu IPK yang jadi juara itu gampang. Yes. Tapi yang kita juga harus lengkapi adalah membangun komunitas belajar yang menghasilkan. Saya berharap kita ini kan bisa promote antar perguruan tinggi bergandengan tangan. Yes. Jadi tidak perlulah kita ini kompetisi terlalu tajam antar perguruan tinggi. Ngapain kolaborasi yang kita butuhkan? Karena ini jajak kemanusiaan. Ya. Kalau bersaing terus nih, ada kepentingan ekonomi nih, mau pencarian ekonomi dalam arti keuntungan mengkapitalisasi. Kita saatnya perguruan tinggi harus juga refleksi, mengingatkan kita bahwa ilmu untuk kemanusiaan, ilmu untuk mampu membantu memecahkan masalah. Nggak mungkin Mas, kita ini bangga memperoleh medali, tapi kita abai, cuek pada kerentanan mahasiswa. Bener sih. Jadi medali boleh ini terus silakan berproses, tetapi yang rentan ini harus wajib diperhatikan, sehingga ya jangan sampai kita ini sukses ya berkompetisi di luar sana, tapi dalamnya teman-teman ini merasa senjang gitu. Masa nggak diperhatiin? Nah, ini UGM terus punya komitmen ke sana. Karena itu ya mulai dari perlindungan pada mahasiswa, dosen maupun tendik supaya ini lebih nyaman, aman dari kekerasan seksual, terus kemudian dari praktek bullying, terus kita membuat ya komitmen kita mulai dari infrastruktur kita sediain. Terus kemudian hubungan antar kelompok supaya tidak menciptakan kebencian. Politik kebencian di berbagai tempat ini kan memang nggak banyak di kampus, alhamdulillah. Tapi kalau dibombardir terus di media kan ikut merembes. Kan pernah kasus kan kebencian, hate speech kayak gitu-gitu. Nah itu yang membuat kita harus terus refleksi diri. Makanya saya selalu senang ingatkan kepada jangan cuek pada orang lain. Ingatkan kalau dia memang harus diingatkan. Cara kita mengingatkan harus mampu memotivasi orang lain bisa berubah. Dan sebaliknya kalau diingatkan jangan baperan, gampang marah. Itu saya kira membuat suasana kita akan humanis. Karena secara sosiologis menjelaskannya ya kita buat sesuatu itu orang lain jangan terus-terus dianggap ancaman. Nah suatu ketika kalau kita ada kekerasan dan ancaman, tugas institusi untuk melakukan perlindungan buat sesuatu, dan itu bisa dilakukan. Ini salah satu hal yang perlu di-highlight juga. Ini ya, seni untuk mengingatkan itu juga perlu ditanamkan di lingkungan kampus. Jadi ya biar yang diingatkan nggak baper, terus nggak marah juga, dan langsung sadar, oh ini toh, ini toh, gitu. Dan kedekatan dari satu dengan yang lainnya itu bisa terwujud gitu ya Mas Arya. Nah, itu tugas pemimpin juga. Nah itu tugas pemimpin juga. Selain emansipasi dari kita, pemimpin juga harus punya karakter itu. Jadi aktor-aktor seperti kita juga harus didukung dari pemimpin juga gitu. Jadi harus saling mengingatkan. Dan menurut saya bangun kultur itu dari bawah. Misalnya tempat kerja Mas Adit harus dibuat se-enjoy mungkin. Orang kalau enjoy nanti produktif, dia akan kreasi itu. Yes. Dan saya kira ada ukuran-ukuran tertentu yang akan kita bisa lakukan bahwa jangan terlalu menteknokratisasi berlebihan. Yang penting akuntabel secara sosial kan ada publik yang mengontrol. Yes. Iya, aku membayangkan pimpinan saya itu Mas Ari. Wah ini produktif sekali kantor saya ini kayaknya. Mas Adit dan teman-teman udah produktif. Oke. Ya. Alhamdulillah. Ya, terus kita harus selalu berbenah. Yes, betul ya. Paparan aja. Ya, itu betul. Mungkin Mas Ari sebagai seorang sosiolog kasih tips dong. Mungkin ini Mas Ari saya lihat jujur ya, kalau saya melihat Mas Ari itu impresi pertama saya Mas Ari itu orangnya santai. Orangnya kalem, tapi cerdas. Sekali bicara langsung tes jalan semuanya. Tipsnya dong bagi misalnya kita tetap bisa produktif tapi badan kita itu tetap sehat, pikiran kita tetap sehat. Dari Mas Ari sendiri gimana? Ini pengalaman pribadi aja ya. Ya saya sadar betul saya tidak sempurna. Sadar tapi pinter ya.
Enggak, saya sadar betul bahwa dengan keterbatasan saya Iya. itu saya tidak sempurna, itu saya sadar betul. Dan karena itu yang penting saling belajar aja. Yes. Jadi Mas Adit, ya kuncinya itu sebetulnya adalah jangan hentikan inisiatif. Jadi terus berkreasi lah. Kadang-kadang bisa dikerjakan kreativitasmu hari ini atau mungkin baru tahun depan nggak apa-apa. Yang penting jangan hentikan kreativitas dan inovasi. Ini soal jadwal aja gitu. Dan itu satu. Yang kedua, berpikirlah value kemanusiaan. Anda tidak akan kejebak untuk membuat kebencian antar agama, antar etnis kalau ada humanisme. Dan pada akhirnya di situ akan membantu kita untuk ya kita punya pengetahuan sekolah S1, S2, S3 atau profesor gitu. Itu untuk apa? Untuk kemanusiaan. Karena itu saya selalu katakan ya di perguruan tinggi pun belajar bareng gitu ya. Ya pada akhirnya kalau pengetahuan ini buat masyarakat itu bagus sekali. Karena itu buat tulisanmu di jurnal, tapi kalau itu tidak ada hubungannya dengan nasib rakyat, itu menurut saya kurang, gak ada artinya. Ya artinya caranya apa? Ya kita harus punya ruang-ruang sosial untuk mampu membantu memecahkan problem mereka. Jurnal itu ini kritik. Itu kan untuk memecahkan problem diri kita, tidak memecahkan problem orang lain. Kemiskinan yang kita tulis di sebuah artikel jadi Scopus gitu, itu hanya menjawab problem kemiskinan diri kita, kemiskinan akademik, kredit kita naik. Tapi yang kita teliti, kemiskinan yang kita teliti, orang-orang miskin nggak berubah. Itu betul. namanya mengkolonisasi lewat pengetahuan. Nah artinya cara kita harus enjoy, harus kita buat masyarakat. Saya teringat juga nih anak-anak muda mulai senang, misalnya pengetahuan itu buat masyarakat, kembalikan pada mereka. Nah itu artinya ya kalau Anda pinter itu, Mas Adit pinter dengan jurnalisme, jadikan jurnalisme itu untuk memecahkan masyarakat itu, bukan hanya untuk ngeksis sendiri. Ya boleh ngeksis, tapi boleh ngeksis. jangan terus-terusan, tidak ada hubungannya buat masyarakat. Lah iya. Nah itu yang kukira eranya TikTok itu boleh sekali dua kali terus ada. Tapi ya manfaatkan TikTok itu untuk literasi juga, bukan hanya untuk membranding diri tok, tapi untuk literasi ke publik, ingatkan tentang sampah, ingatkan tentang kesehatan, ingatkan tentang pendidikan, ingatkan tentang kepedulian, ingatkan tentang pelayanan publik. Manfaatkan itu TikTok untuk cerita-cerita gitu. Itu aja. Luar biasa. Ini beberapa hal saya catat banyak sekali sebenarnya dari mulai kita ya semoga kedepannya UGM makin terus berjaya begitu ya. Dalam artian bisa juga nanti diterapkan self assessment dulu saat PPSMB misalnya, itu salah satu program dari Mas Ari ke depannya, itu bisa juga. Betul, 6 bulannya nanti dievaluasi lagi, dan tentunya ada desk khusus untuk konsultasi. Konsultasi bukan berarti terus langsung didiagnos begitu ya. Tapi didengar pun saja itu sudah cukup. Itu salah satu hal yang menarik juga. Jangan batasi kreativitas kalau mau produktif tapi tetap sehat. Itu setuju sekali saya Mas Ari, dan tentunya jangan hanya ciptakan sesuatu hal yang menguntungkan diri kita, tapi juga harus yang bernilai atau value-nya untuk masyarakat. Satu Mas, jangan lupa mahasiswa itu. Ini karena saya juga kemahasiswaan. Ya kita silakanlah seminar tentang apapun. Tapi ingat ya, banyak teman kita yang rentan. Bantu itu mahasiswa yang rentan itu. Organisasi kemahasiswaan itu mengangkat tema-tema sekaligus program-program penguatan di komunitas. Teman-teman yang rentan. Kita aja peduli, masa mereka enggak gitu. Iya, nah benar itu sih. Di luar soal urusan seminar, menghadirkan tokoh-tokoh yang datang, oke nggak apa-apa silakan, tapi jangan hanya begitu. Ngasih panggung mereka saja, tapi teman-teman kita nggak diperhatiin, nggak dipeduli. Nah itu yang aku kira ajakan juga buat kita, bahwa kembalikan pengetahuan untuk rakyat, karena kita dapat pengetahuan juga dari rakyat. Betul. Luar biasa. Ini kalau ngobrol dengan Mas WR seperti ini, apalagi seorang sosiolog yang mengerti betul tentang kondisi masyarakat dan juga mungkin remaja-remaja sekarang ini, karena memang langsung terjun di masyarakat. Terima kasih sekali Mas Ari sudah menemani saya di sini untuk edisi podcast hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Saya juga belajar, pendengar setiap podcast UGM juga belajar. Semoga kedepannya makin berkurang mereka-mereka yang mungkin sedang istilahnya survive begitu ya, untuk permasalahan mereka masing-masing gitu ya. Dan untuk kawan UGM yang mungkin ketinggalan dengan episode kita hari ini, terus dengarkan dan subscribe terus di Spotify-nya UGM untuk seluruh
podcast yang disiapkan di Universitas Gadjah Mada semuanya bisa didengar kembali di Spotify-nya UGM. Dan jangan lupa untuk subscribe juga akun atau channel YouTube Universitas Gadjah Mada untuk informasi-informasi yang menarik dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sekali sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Ari ini bisa diterapkan dan juga bisa sedikit memberikan pencerahan untuk teman-teman semua yang ada di rumah pendengar setia podcast UGM. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.